Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto. Seperti biasa, kasus Jalan Cagak Subang. Setelah dilaksanakan pemeriksaan terhadap kedua saksi yaitu Bapak Yosep dan Saudara Ramdanu, memang sudah diprediksi. Saya dari awal memprediksi bahwa eh, BAP kemarin adalah BAP lanjutan dari BAP sebelumnya yang dilaksanakan tanggal 1 September waktu itu. Dan itu memang terbukti setelah kita ketahui kedua saksi keluar di jam kurang lebih sekitar jam 2, jam 3 ya. Dan disampaikan oleh kedua kuasa hukum masing-masing saksi yang mengatakan bahwa ada beberapa BAP memang kelanjutan daripada BAP selanjutnya. Juga di samping itu juga ada sebagian juga dipertanyakan masalah sekolah atau yayasan. Nah, apakah ini berakhir di sini? Tentu ini juga tidak tahu apakah nanti akan ada kelanjutan lagi. Ya, mungkin sekali lagi ini adalah pendalaman-pendalaman dilaksanakan oleh pihak penyidik sepertinya seperti itu. Nah, tentu kita sedang mengharapkan ada sesuatu hal yang kiranya ada kejutan-kejutan, tetapi memang terlihat terbukti di hasil pemeriksaan kemarin atau tadi malam atau tadi subuh tadi, kita ketahui bahwa memang ini adalah kelanjutan. Belum ada hal-hal yang sifatnya ke arah kejutan, atau barangkali memang belum saja, atau karena tidak semuanya disampaikan oleh pihak kuasa hukum apa isi daripada BAP itu semua. Ya, kita yakini bahwa itu semua ada di pihak kepolisian. Ada hal barangkali yang disampaikan barangkali dari pihak penyidik kepada kedua saksi ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan saling dipertanyakan satu sama lainnya, adanya persesuaian, adanya sinkronisasi terhadap satu pertanyaan kepada pertanyaan lain, satu saksi kepada saksi yang lain, dipertanyakan apakah memang ada persesuaian apa tidak, ada sinkronisasi apa tidak. Nah, ini sekali lagi nanti akan terlihat bahwa mana yang benar dan mana yang tidak benar, seperti itu. Artinya ini sepertinya masih agak panjang perjalanannya. Apalagi kalau misalkan juga ada dikaitkan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah sekolah atau masalah yayasan. Ini juga akan perjalanan cukup panjang ke depannya seperti apa itu. Memang untuk bisa ke arah penetapan ini mungkin masih jauh sepertinya ya. Sepertinya. Ya memang karena kita ketahui bahwa 2 tahun berjalan di kasus Subang ini adalah tidak adanya 2 alat bukti yang kuat. Karena kalau sudah ada 2 alat bukti yang kuat, maka sudah pasti ke arah tersangka akan ditetapkan. Lantas, kalau misalkan tidak ada penetapan, maka dari mana akan didapat celah-celah menuju terbukanya kasus Subang ini? Adanya petunjuk barangkali, adanya petunjuk atau adanya sesuatu hal yang berbeda dari pernyataan awal dan pernyataan terakhir. Kemudian juga mungkin adanya pematahan alibi atau adanya keterangan dari saksi yang tiba-tiba mendapatkan keterangan baru. Nah itu yang mungkin bisa menuju ke arah celah. Tapi kalau misalkan itu tidak ada, akan sangat sukar barangkali untuk bisa ke arah penetapan. Apakah masalah yayasan dibahas oleh pihak penyidik?
dipertanyakan kepada para saksi. Kita tadi tahu dari yang disampaikan memang ada pertanyaan-pertanyaan ke arah yayasan atau sekolah. Saya pernah bertanya juga, berapa persen untuk ke arah sana? Ya disampaikan sekian persen. Nah, berarti kalau misalkan ini dipertanyakan, apakah ada keterkaitan? Apakah ada sinkronisasi terhadap antara yayasan dengan kasus pembunuhan ini? Sekali lagi, ini adalah ranahnya penyidik. Tentunya kita akan menunggu ke depannya. Apakah ada pemeriksaan saksi-saksi lagi? Kemudian saksi-saksi siapa saja yang akan diperiksa? Tentu ini pun nanti kita akan menjadikan pertanyaan. Siapa-siapa saja yang akan diperiksa. Dan nanti kita juga akan melihat bahwa kalau misalkan itu diperiksa, saksi ini, maka kita akan memberikan gambaran kembali. Sungguh memang cukup melelahkan ya buat semuanya, terutama bagi penyidik yang jelas sangat kerja keras sampai pagi, dari mulai siang sampai pagi, itu sangat-sangat luar biasa. Nah, tentunya kita pengen mengharapkan apa sih sebenarnya isi daripada BAP tersebut. Ya, kita sangat mengharapkan sekali. Tetapi jelas ini adalah ranahnya pihak kepolisian, tidak mungkin bisa dibuka secara umum. Nah, karena apa yang disampaikan oleh kuasa hukum masing-masing ya sebatas tadi, yang begitu singkat, sehingga kita tidak bisa membaca itu semua. Adakah dalam waktu dekat, sekali lagi, saksi-saksi akan diperiksa? Kita tunggu saja. Apakah akan terungkap kasus ini? Wajar kalau masyarakat sedikit pesimis sekarang. Ya, wajar. Tetapi kita harus tetap optimis karena inilah sebenarnya babak awal. Babak awal di mana dari pihak kepolisian terus menggali, terus mengorek-ngorek, terus mencari sesuatu hal. Apakah ada temuan-temuan baru? Apakah ada hal-hal yang disinkronkan tiba-tiba menjadi tidak sinkron seperti itu? Nah, inilah sebenarnya kita lihat nantinya. Tadinya kita berharap bahwa akan ada konfrontasi. Apakah kedepannya akan ada konfrontasi? Kita tunggu saja. Kita tunggu saja. Apakah kedepannya bakal ada konfrontasi di antara para saksi? Tentunya, kenapa? Konfrontasi ini akan akan jadi hal yang sangat mendapatkan sesuatu hal yang mana sih yang benar dan mana sih yang salah. Tentunya biasanya sebelum dikonfrontasi ada hal yang sama dipertanyakan di sebelum konfrontasi dan di sudah konfrontasi dengan pertanyaan yang sama. Walaupun tidak dikonfrontasi, kalau pertanyaan itu sama, ya tentunya akan ada jawaban. Baik itu jawabannya adalah sama atau jawabannya tidak sama. Nah, seperti itu. Apa bedanya kalau dikonfrontasi? Tentunya adalah nilai psikologisnya yang berbeda. Nilai psikologis pertanyaan yang sama diberikan kepada saksi yang berbeda, di mana ada hasil yang tidak sinkronisasi, hasil yang berbeda, tetapi dari segi psikologis akan berbeda pada saat pertanyaan itu disampaikan, pertanyaan yang sama, jawaban berbeda dalam satu konfrontasi. Ini akan berbeda nanti hasilnya. Ya, konfrontasi dan tidak dengan pertanyaan yang sama tapi jawaban berbeda. Antara tidak dikonfrontasi dan dikonfrontasi akan berbeda nanti hasilnya. Kenapa? Karena nanti larinya adanya ke penekanan mental. Jadi betul. Mereka yang merasa bersalah akan terpresur dari segi mental.
mereka yang merasa dirinya benar, dia akan semakin kuat di sana. Konfrontasi akan semakin terlihat mana yang benar, mana yang salah, mana yang betul-betul jujur dan mana yang berbohong, akan sangat terlihat. Kenapa? Karena ada penekanan di sana. Ada penekanan apa? Bukan penekanan secara secara langsung, tapi penekanan secara psikologis. Akan terlihat nanti di sana. Kita tunggu saja. Apakah kedepannya akan ada konfrontasi? Kita tunggu saja. Apakah ada saksi yang akan diperiksa ke depannya? Kita tunggu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.